Oke, halo semua teman-teman. Selamat sore, pagi, dan siang dimanapun teman-teman berada. Jadi pada hari ini aku akan membawakan mungkin sebuah utasan singkat ya mengenai permasalahan-permasalahan yang aku lihat sekarang itu. Nah, dalam permasalahan yang akan aku angkat itu mengenai kasus rebun jauh yang meningkat di usia anak. Jadi sebenarnya alasan aku mengambil topik ini tuh sebenarnya karena aku tuh melihat kayak mana-mana, kayak di supermarket, di jalan, atau dimanapun kita berada deh. Dan seringkali kita melihat tuh kayak banyak banget anak-anak yang di usianya yang masih mungkin kelas 3 atau 4 SD, kelas 5, kelas 6 itu udah pakai kacamata dan parahnya itu kacamatanya tebal-tebal gitu. Nah, jadi untuk mungkin sedikit membincang masalah itu, aku ingin membawakan materi ini dan semoga materi yang gue bawain ini bisa membuat wawasan teman-teman bisa bertambah dan juga bisa menjadikan sebuah penelitian yang bisa dikembangkan untuk di kemudian hari. Oke, kita mulai dengan jadi utasan singkat yang aku bawain pada hari ini itu ada pendahuluan, pembahasan, dan menutup. Jadi untuk pendahuluannya sendiri, nah di sini ada beberapa topik yang aku jadikan sebagai sebuah latar belakang dalam pendahuluan yang aku bawain di materi ini. Di antaranya itu pemberian gadget dan sejenisnya kepada anak, dilema orang tua terhadap pemberian gadget kepada anak, latar belakang pemberian gadget dari orang tua kepada anak, dan ketergantungan anak terhadap gadget dan konsekuensinya. Jadi gini, mungkin teman-teman yang punya adik atau keponakan sering melihat bahwa mereka tuh sering dikasih HP, yang mungkin dipinjam oleh orang tuanya atau bukan. Cuman yang pastinya dari kecil, perubahan yang bisa kita lihat itu mereka udah bisa mengoperasikan gadget dan sejenisnya. Nah, terus sebenarnya kenapa sih orang tua ini memberikan HP kepada anak-anaknya? Nah, jadi kalau sepengalamanku itu, rata-rata ya, pemberian gadget kepada anak itu didasari atas agar anak tidak rewel, anak biar tenang, karena orang tuanya sibuk kerja. Jadi, supaya mungkin anaknya tidak rewel, jadi orang tua tuh kadang-kadang mudah gitu loh mengasih gadget dan sejenisnya ke anaknya sendiri. Ya sebenarnya walaupun itu bagus agar anak tidak rewel dan sejenisnya, namun kalau kita ulik lebih dalam, sebenarnya pemberian HP kepada anak ini bisa menjadi sebuah konsekuensi yang besar, di mana kalau misalnya anak terus-terusan diberikan HP, maka besar kemungkinan dia akan ketergantungan. Contohnya gini, ada seorang anak yang sering banget dikasih HP, nah tiba-tiba pas kita mau ngambil HP-nya atau kita mau mengajak dia ngomong tuh kayak acuh nggak acuh gitu loh. Acuh nggak acuh terus kayak fokus kepada HP-nya itu sendiri, fokus kepada dunianya sendiri dan kadang-kadang tuh mengacuhkan orang lain, misalnya dipanggil atau disuruh minta bantuan orang lain. Nah, sebenarnya topik atau latar belakang yang membawa aku buat membahas hal ini tuh itu sebenarnya. Karena aku melihat dengan adanya HP ini, ternyata kok konsekuensinya besar ya. Padahal dari awal kan tujuan pemberian HP ini itu ya buat agar ada agar anak-anak tuh bisa tenang gitu loh. Nah, yang terjadi sekarang adalah kebanyakan anak-anak ini malah kalau misalnya nggak dikasih HP malah jadi tantrum, jadi marah-marah. Bahkan yang paling parah yang pernah aku lihat itu kayak dia tuh nggak dikasih HP dan dia ngamuk. Dia ngamuk dan ya tau lah mengamuknya anak kecil itu kan ya luar biasa nggak terkendali kan. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi perhatian kita semua mengenai kok pemberian HP ini sebenarnya berapa sih? Dan kalau misalnya nggak dikasih HP, itu karena itu nanti jadinya bagaimana dan lain sebagainya.
Nah, dalam latar belakang ini aku juga mengambil beberapa penelitian yang diambil dari 2 sumber, di mana 2 orang ini secara khusus mengkaji mengenai topik pemberian HP kepada anak. Nah, eee, dalam penelitian pertama itu dari Novianti dan Gracia tahun 2020, mereka melakukan survei kepada anak-anak usia SD dari kelas mungkin dari kelas 3 sampai kelas 4. Jadi mereka tuh menemukan hasil penelitian mereka tuh seperti ini, 40% anak itu akan mengamuk jika tidak diberikan HP, 22% diberikan HP itu agar anak pintar, 21% diberikan HP agar anak tidak rewel, dan 34% itu faktor lainnya. Nah, pada faktor 40% ini, kebanyakan orang tua atau siapapun yang berada di rumah ketika mereka tidak memberikan HP kepada anak-anaknya, ditemukan bahwa anak-anaknya itu akan mengamuk, seperti tantrum atau yang lainnya. Mungkin pernah ya kita lihat kan anak-anak yang tantrumnya luar biasa gara-gara nggak dikasih HP. Terus kalau kita berbicara tentang apa sih latar belakang dari orang tua yang memberikan HP itu? Nah, jadi ada 3 sebenarnya yang menjadi alasan terkuat atau alasan terbanyak dari mengapa orang tua tuh memberikan HP kepada anak-anaknya. Yang pertama itu diberikan HP agar anak pintar. Kenapa anak pintar? Mungkin anaknya itu bisa apa ya, kayak diajari buat menggunakan HP itu secara baik dan benar. Namun, 21% lainnya itu memberikan HP itu agar anak tidak rewel. Nah, kemungkinan besar, yang 21% ini merupakan orang tua yang bekerja. Jadi, agar anaknya tidak rewel dan sebagainya, maka ya solusi satu-satunya yang dia pikirkan ya memberikan HP, biar anaknya itu tidak rewel. Dan 34% itu orang tua memberikan HP karena faktor lain. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Wandini dan kawan-kawan tahun 2020 juga, ternyata pemberian HP kepada anak-anak ini tidak dibarengi dengan pengajaran yang baik dan benar mengenai cara menggunakan HP yang baik dan setidaknya bisa menjaga kesehatan mata itu. Nah, karena itulah Wandini tuh melakukan beberapa survei dari anak-anak tersebut, gimana sih cara mereka tuh menggunakan HP gitu loh kalau dulu. Nah, jadi sebenarnya begini, 61,3% itu anak menggunakan HP pada posisi duduk, 58,8% itu anak menggunakan HP pada jarak di atas 30 cm, 54,8% anak menggunakan HP dengan durasi di atas 2 jam, 51,6% anak menggunakan HP di ruangan yang biasanya duduk, dan di antara semua faktor-faktor tersebut, semuanya itu menunjukkan bahwa eh, penggunaan HP pada berbagai posisi tersebut dapat meningkatkan kasus miopia ringan atau rabun jauh ringan pada anak sebesar 54,8%. Mungkin kita sering kali yang melihat anak-anak itu kayak luar biasa gitu main HP-nya. Ada yang main HP-nya dengan cara baring, ada yang duduk bangku, dan lain-lain sebagainya. Kemudian menggunakan HP di ruangan yang biasanya duduk. Kita juga sering menemukan ya bahwa anak-anak itu HP-nya itu diterangin, tapi dia tuh nggak mau ngidupin lampu gitu, lampu yang ada di ruangannya. Padahal itu sebenarnya dapat meningkatkan kasus rabun jauh. Nah, mungkin dari sini kita udah bisa ngeliat ya bahwa sebenarnya kasus-kasus rabun jauh pada anak itu ya faktor terbesarnya ya karena main HP itu tadi. Karena itu juga
banyak ya yang kita lihat anak-anak sekarang yang udah pakai kacamata dan kacamatanya itu kebetulan tebal, Kak. Itu nggak tahu ya kenapa. Mungkin karena terlalu lama bermain HP juga, terus dan bahkan ada anak-anak yang mungkin di usianya 5 tahun atau usia TK itu udah menggunakan HP dan jaraknya itu dekat banget. Udah jaraknya dekat, HP-nya, penggunaan HP-nya tidak bagus dengan duduk atau berdiri, kemudian durasi yang lama, dan juga ya pastinya karena terlalu fokus jadi lupa gitu bahwa saking terangnya HP itu mengalahkan cahaya yang lain. Jadi ya mata itu terfokus pada layar HP yang sebenarnya itu tuh nggak baik buat kesehatan gitu. Nah, ini sudah bisa kita temukan dan kita udah bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa kasus penggunaan HP pada anak dengan berbagai latar belakang dan dengan latar belakang posisi penggunaan HP dan lain sebagainya itu pasti akan meningkatkan rabun jauh pada anak dengan visus yang ringan. Nah, jadi sebagai penutup, mungkin kalau kita balik lagi ke pertanyaan awal, itu salah siapa, salah HP-nya atau orang tuanya, tidak ada yang salah sebenarnya. Orang tua ingin memberikan waktunya, namun mungkin terhalang pekerjaan dan lain-lain, dan dapat saya pastikan bahwa sebenarnya pekerjaan yang mereka lakukan itu ya buat anak-anaknya. Jadi, bagaimana mereka bekerja keras, itu terkadang membuat mereka lupa gitu, bahwa sosoknya itu dibutuhkan di rumah. Kemudian kalau misalnya kita salahkan HP, ya tidak mungkin juga. Karena HP kan hanyalah sebuah alat yang dioperasikan dan dikendalikan oleh penggunanya. Apabila penggunanya ini menggunakan yang tidak bagus atau yang lain-lainnya, pasti HP itu akan menjadi sebuah hal yang berbahaya. Namun apabila HP itu digunakan dengan tata cara yang baik, digunakan dengan posisi yang benar, dan diarahkan penggunaannya untuk hal-hal yang bermanfaat, pasti kasus-kasus seperti rabun jauh ringan pada anak dan kasus kesehatan mata lainnya itu pasti akan berkurang. Oleh karena itulah, dari saya sendiri itu hmm, cukup concern terhadap hal ini karena melihat seorang anak kecil yang sudah menggunakan kacamata itu bagi saya kayak kok gitu ya. Nah, jadi sebenarnya di masa sekarang itu hubungan antara orang tua dan anak itu diperlukan, akan sangat-sangat diperlukan dan kehidupan semua anak. Karena kalau misalnya mereka berkutat terus dengan HP yang mereka miliki ya, pasti mereka akan banyak kehilangan masa-masa penting dalam hidupnya. Mungkin teman-teman yang dulu di tahun 2010, 2015 masih bisa bertemu dengan teman-teman setiap sorenya, masih bisa bercengkrama, berbincang, bahkan bermimpi lah dengan teman-teman yang lain. Aku ini mau jadi apa? Aku ini mau jadi apa? Namun sekarang mungkin jarang ya kita lihat anak-anak kecil yang bermain. Nah, mungkin itu karena dilarang orang tuanya, atau mereka mungkin yang menutup diri. Jadi sebenarnya kalau kita kaitkan dengan kesosialan kita yang ada di masyarakat ya, melihat anak kecil yang jarang bermain itu juga udah menjadi salah satu tanda bahwa ada yang salah dengan tatanan masyarakat kita. Dengan perubahan teknologi yang ada, kok bikin anak-anak tuh jarang main, jarang bercengkrama. Padahal kalau kita tarik lagi sebuah kesimpulan ya, usia anak-anak itu merupakan usia anak yang sangat penting karena di situ mereka berlatih cara bercengkrama, cara bersosialisasi, cara ngomong depan umum, cara meminta tolong, cara berterima kasih, dan cara lain-lainnya.
Namun sekarang banyak kan kita lihat kasus kok tata krama seorang anak itu kok menjadi sangat rendah ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat sendirilah di lingkungannya masing-masing. Nah, kayaknya ini itu saja utasan singkat dari saya dan pada penutup ini saya mengambil sebuah quotes dari Orlando Aloysius Batista dan quotes ini sangat relate dengan tema yang saya bawakan. Jadi begini, warisan terbaik yang dapat diberikan orang tua kepada anak-anaknya adalah beberapa menit dari waktunya setiap hari. Nah, di dalam quotes ini menjelaskan kepada kita bahwa waktu dari orang tua kepada anak itu sangat dibutuhkan dan sangat penting. Sehingga sebisa mungkin berikanlah waktu kepada diri Anda sebagai orang tua untuk mendengarkan cerita dari anak-anak Anda. Mungkin begitu saja dari saya utasan singkat yang saya bawakan ini. Semoga bisa berkenan bagi semua dan mungkin bagi orang tua yang menonton hal ini. Akhir kata saya sampaikan permohonan maaf dan terima kasih.